Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mengikuti ibadah kebaktian umum pada pagi hari ini. Demikian juga para teman-teman yang ada di Facebook. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita sungguh-sungguh mendengarkan firman pengajaran. Kita percaya ini sanggup memelihara kita mulai dari bumi ini sampai membawa kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Kuncinya adalah kita tetap percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, khususnya kepada firman pengajaran ini. Kita akan buka dalam kitab Penggembalaan Markus pasal 10 ayat 32 sampai ayat 34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Inilah perjalanan akhir daripada Yesus, dan dia harus mati di bukit Golgota. Tapi pada hari ketiga dia akan bangkit kembali. Jadi kalau dalam tabernakel ini terkena pada peti tabut perjanjian. Tutupnya itu adalah Yesus, dan 2 kerub itu adalah Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Pada tutup itu ada 7 percikan darah. 7 percikan darah. Artinya penderitaan yang sempurna. Itu 7 arti sempurna. Penderitaan yang sempurna. Dan di peti itu juga, itu gambaran gereja Tuhan, petinya. Dan di depan peti itu ada 7 percikan darah. Itu menggambarkan gereja Tuhan harus mengalami penderitaan yang sempurna. Jadi sama. Yesus menderita, kita juga harus menderita dalam mengikuti. Jadi Tuhan mengingatkan sampai 3 kali kepada murid-muridnya bahwa inilah bukti kalau dia diutus dari surga dan dia tahu apa yang akan terjadi di akhir daripada hidupnya selama dia di bumi. Jadi dia sampaikan ini kepada murid-murid supaya jangan ada yang menyelewengkan cerita ini. Supaya jangan ada dusta-dusta dalam pemberitaan Alkitab ini. Jangan ada pemalsuan dalam pemberitaan Alkitab. Sebelum terjadi, Yesus sudah beritahu kepada murid-murid. Kita lihat dulu dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-11. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kami sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Inilah yang dijaga oleh Tuhan Yesus. Jangan sempat ada penyelewengan daripada berita firman. Ada dusta mahkamah agama. Para tokoh-tokoh agama, orang Farisi dan orang-orang Saduki menyelewengkan cerita ini. Dan sampai sekarang itu tersiar di seluruh dunia.
bahwa dikatakan Injil ini adalah palsu. Untuk menjaga itu, maka Tuhan memberikan pemberitahuan kepada murid-muridnya sampai 3 kali. Jadi pelayanan ini supaya jangan ada satupun yang memalsukan. Sebab pelayanan palsu, kesaksian palsu itu adalah munafik. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai ayat 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangan. Ini yang dijaga akibat berita palsu, pengajaran-pengajaran palsu, dusta-dusta, sehingga membuat orang-orang Kristen bisa seperti anjing, kembali kepada muntahnya. Jadi ingat, pelayanan palsu atau kesaksian palsu itu akan membangkitkan murka daripada Allah. Kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 32. Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Inilah murka Tuhan. Sebab pelayanan atau kesaksian palsu itu akan membuat manusia, apa dikatakan tadi, pertama rusak lakunya. Ini kalau pelayanan atau kesaksian palsu, membuat manusia yang pertama rusak lakunya. Kedua, menyimpang atau sesat dari jalan Tuhan. Ketiga, tegar tengkuk. Nah, itu kata kita Keluaran tadi. Tegar tengkuk sama dengan keras hati. Ini akibat pelayanan palsu atau kesaksian-kesaksian palsu. Manusia menjadi rusak lakunya, menyimpang atau sesat dari jalan Tuhan, tegar tengkuk atau keras hati. Sekarang kita bahas menyimpang. Nah, ini kita bahas dulu. Menyimpang atau sesat dari jalan Tuhan. Ini akibat pelayanan palsu, kesaksian-kesaksian palsu, atau dusta-dusta tentang agama, tentang firman pengajaran. Kita bahas menyimpang atau sesat dari jalan Tuhan. Menyimpang atau sesat dari jalan Tuhan itu sama dengan tersesat. Kalau tersesat, tidak akan sampai kepada tujuan. Itu kalau tersesat, tidak akan sampai kepada tujuan. Jadi tujuan akhir ibadah pelayanan kita ini adalah bagaimana supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Itu tujuan akhir daripada ibadah pelayanan kita. Bagaimana supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Tetapi jika tersesat, maka mereka tidak akan sampai masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau bangsa Israel dulu tersesat, hanya 2 orang yang sampai ke tanah Kanaan.
itulah Yosua dan Kaleb. Hanya dua yang sampai ke tanah Kanaan dalam perjanjian lama. Tapi kalau dalam perjanjian baru, nah ini kalau tersesat. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ini dalam perjanjian baru. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama, Kaleb dan Yosua yang berhasil sampai ke tanah Kanaan. Dalam perjanjian baru, pelayanan harus melakukan kehendak Tuhan. Dalam perjanjian baru, kita harus melakukan kehendak Tuhan atau sesuai dengan firman Allah. Sesuai dengan firman Allah, yaitu taat dengar-dengaran. Di pelayan dalam perjanjian baru harus taat dengar-dengaran. Kalau tidak, apa kata Tuhan? Pembuat kejahatan diusir oleh Tuhan. Sekali lagi ingat, tujuan akhir ibadah kita bukan untuk menjadi kaya atau bukan mendapat kesembuhan saja. Jadi kita jangan ditipu dengan hal-hal yang jasmani. Sekali lagi ingat, tujuan akhir ibadah bukan kaya atau kesembuhan, bukan itu. Jadi kita jangan ditipu dengan hal-hal yang jasmani. Bagaimana supaya kita berubah menjadi manusia rohani, supaya kita berhasil untuk masuk dalam kerajaan surga. Itu tujuan akhir daripada pelayanan kita. Jadi sebab ada 3 macam kesesatan. Ini kita pelajari. Ada 3 macam kesesatan. Ada 3 macam kesesatan. Yang pertama, pikiran. Ini yang mau disesatkan yang pertama. Pikiran ini. 2 Korintus 11. 2 Korintus pasal 11. Ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ada 3 macam kesesatan. 2 Korintus pasal 11. Ayat 2 sampai 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ini 3 macam kesesatan. Jadi yang pertama ini pikiran. Ya. Pikiran. Jadi masa disinggung tentang Adam dan Hawa sampai kepada sekarang. Jadi sekarang ini ialah masa pertunangan. Kita sedang masa pertunangan dengan Yesus, dengan mempelai pria surga. Masa pertunangan, yaitu masa yang dekat, masa dekatnya dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini masa pertunangan, ya, masa dekatnya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi di sini perlu hati-hati, diperlukan untuk hati-hati. Masa dekatnya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hati-hati, jangan sampai pikiran kita disesatkan. Jangan sampai pikiran kita disesatkan. Tandanya tidak setia.
Ini tanda kalau sudah disesatkan. Jelas kita tidak akan setia. Tidak setia kepada firman pengajaran yang benar, yang sudah kita nikmati dalam hidup kita ini. Dan beralih kepada pengajaran palsu. Ini tanda tidak setia pada firman pengajaran yang benar, yang sudah kita nikmati dalam hidup kita ini. Dan beralih kepada firman pengajaran palsu, kepada pengajaran-pengajaran palsu, yaitu tinggalkan yang benar. Jadi ingat, kesesatan itu dirubah hanya sedikit. Itu kesesatan. Sedikit aja dirubah. Beda tipis. Itu kesesatan. Makanya hati-hati dengan kesesatan. Dirubah hanya sedikit saja. Beda tipis. Jadi ingat, kesesatan itu dirubahnya sedikit saja. Contohnya Hawa. Hawa tergoda dengan kalimat yang sedikit. Semua buah yang dalam taman ini tidak boleh kamu makan, bukan? Tuhan bilang semua boleh. Iblis bilang tidak boleh. Jadi sedikit aja, boleh dengan tidak. Sedikit aja ya. Bedanya tipis saja. Inilah bentuk penyesatan itu. Sehingga apa yang terjadi? Hawa tidak setia kepada firman pengajaran dan beralih kepada pengajaran lain. Hati-hati. Kadang orang bilang, oh Yesusnya beda. Hanya ada teh lalatnya di kuping. Yang ini. Yang itu gak ada. Beda teh lalat sedikit. Ini sudah beda. Ini udah gak sama. Sekalipun ada teh lalat di kuping. Ini udah tidak sama. Jadi itu bedanya tipis. Tuhan bilang boleh, iblis bilang tidak. Ular bilang tidak. Sehingga Hawa terjebak. Dan dia tidak setia kepada firman pengajaran yang benar. Tidak setia lagi kepada perintah Tuhan. Jadi akibatnya tidak setia dalam ibadah pelayanan. Ini kalau sekarang tidak setia lagi kita dalam ibadah pelayanan, sehingga kehilangan keperawanan sebab digagahi dengan ajaran-ajaran lain atau dicemarkan oleh perempuan lain. Wahyu pasal 14 ayat 4. Wahyu pasal 14 ayat yang keempat. Wahyu pasal 14 ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Di sini dikatakan tidak mencemarkan diri kepada perempuan-perempuan. Perawan yang tidak dicemari ajaran lain, itu maksudnya, atau perempuan lain. Itu maksudnya, perempuan-perempuan tidak dicemari oleh ajaran-ajaran lain, ya. Tidak dicemari oleh perempuan lain atau perempuan lain. Di sini dikatakan tadi ada dua perempuan, ya. Ada dua perempuan, perempuan, ada dua perempuan. Ajaran lain. Ada dua perempuan di sini. Yang pertama kita lihat Wahyu 2 ayat 19. Ini perempuan yang pertama. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-19. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-19. Aku tahu segala pekerjaanmu baik, kasihmu maupun imanmu, baik pada pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini perempuan yang pertama. Jadi disinggung di sini tentang pelayanan banyak, ya, gereja besar, jemaat banyak. Disinggung. Ayat 20-nya apa katanya? Tetapi aku mencela engkau
karena engkau membiarkan wanita Isabel. Nah, ini perempuan yang pertama. Wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Inilah perempuan Isabel. Inilah perempuan yang pertama yang membawa ajaran lain, yang mencemari gereja Tuhan. Apa katanya? Tetapi Tuhan mencela. Sekalipun banyak pelayanan, gedung gereja besar, banyak jemaat, ayat 20 bilang, tetapi Tuhan mencela. Karena di situ ada Isabel. Isabel itu artinya mengajar dan memerintah. Di mana ada laki-laki dewasa, itu Isabel. Tidak boleh ada pengajaran Isabel. Ini ajaran lain yang mengajar, di mana perempuan mengajar, di mana ada laki-laki dewasa. Nah, laki-laki itu kepala, perempuan itu tubuh. Perempuan gak boleh mengajar. Laki-laki kepala dan perempuan adalah tubuh. Tuhan katakan mencela. Kalau mencela artinya tidak bisa sempurna. Jadi kalau tidak sempurna, apa gunanya? Apa gunanya? Kita lihat 1 Timotius 2, lebih lengkap. Kita lihat dulu ayatnya, 1 Timotius 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Kenapa? Ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ayat 14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ini termasuk sanksi. Kedua, karena laki-laki kepala, perempuan adalah tubuh. Kita lihat dulu 2 Korintus 11 biar lengkap ayatnya. 1 Korintus 11 ayat yang ke-2. Lihat dulu strukturnya. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Ini strukturnya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ini strukturnya. Kepala perempuan laki-laki. Ini kepala. Kepala laki-laki Kristus. Kepala Kristus itulah Allah. Jadi itu struktur. Perempuan gak boleh mengajar kepala. Suami kepala laki-laki adalah Kristus. Gak boleh kita melawan kehendak Yesus. Dan kepala Kristus adalah Allah. Yesus juga tidak boleh melawan kehendak Bapa. Seperti di Taman Getsemani. Bukan kehendakku, tetapi jadilah kehendakmu. Begitu juga perempuan. Harus tunduk kepada kepala. Kita lihat dari 1 Korintus 14 ayat 34 sampai ayat 38. Biar jelas. 34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Ayat 35. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Ayat 36. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Ayat 37. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa
Apa yang ku katakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Jadi ini perintah Tuhan. Ayat 38. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Ini perintah Tuhan, kata Rasul Paulus. Kalau ada orang yang tidak peduli, tidak mengindahkan firman ini, tidak mentaati firman ini, jangan dengarkan dia. Itu kata Rasul Paulus. Jangan indahkan dia. Jangan dengarkan. Jadi hati-hati. Kalau kita tidak mau mengindahkan firman ini, kita tidak akan didengar orang. Kita tidak bisa KKR. Orang tidak akan mendengarkan kita nanti. Itu hukumannya. Itu firman. Kalau kita tidak mengindahkan. Jangan coba-coba ber-KKR. Ada jangkamu nanti. Ada waktumu. Kau tidak akan didengar orang lagi. Itu kata firman. Jangan indahkan dia. Jangan dengarkan dia. Itu katanya. Jadi wanita Isabel yang mengajar dan memerintah laki-laki, ini adalah sesat. Perempuan boleh melayani apa saja, kecuali mengajar dan memerintah laki-laki. Ini disebut sesat. Sehingga nanti kalau sesat, tidak akan sampai kepada tujuan akhir. Ingat, ajaran Isabel juga di sini menceritakan, mengajar tentang setan-setan atau seluk-beluk setan. Wahyu pasal 2 ayat 24-nya. Wahyu pasal 2 ayat 24-nya. Wahyu pasal 2 ayat 24-nya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Jadi jangan belajar tentang seluk-beluk iblis, seluk-beluk setan. Ini rumah setan. Jangan. Cukup kita mempelajari Yesus, supaya Roh Yesus ada bersama-sama dengan kita. Sebab setiap pelajaran itu ada rohnya. Kalau kita belajar tentang setan, maka yang datang nanti setan. Semoga kita bisa mengerti mengapa Isabel mengajarkan tentang setan-setan. Dan ini bukan berdasarkan ayat. Itu selalu kok cerita setan. Bukan berdasarkan ayat, melainkan berdasarkan lewat penglihatan. Di sini ada rumah setan. Di jalan ini lewat setan-setan. Begu ganjang, begu pendek, begu nur lewat di sini. Itu berdasarkan penglihatan. Bukan berdasarkan ayat-ayat firman. Jadi hati-hati. Ini adalah pengajaran daripada Isabel. Orang yang suka nengok-nengok setan, berarti ini jauh dari roh Tuhan. Kalau roh Tuhan ada sama kita, setan tidak akan pernah memperlihatkan wajahnya kepada kita. Setan tidak akan pernah memperlihatkan wujudnya kepada kita. Maka dikatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari. Semoga kita bisa mengerti. Ini perempuan yang pertama, Isabel. Perempuan yang kedua, Wahyu pasal 17 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ini perempuan yang kedua. Wahyu pasal 17 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Wahyu pasal 17. Tadi Isabel, ini Babel. Wahyu pasal 17 4 sampai 6. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmiji yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus.
Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Ini perempuan yang kedua. Itulah perempuan Babel. Inilah dosa-dosa kejahatan dan dosa-dosa kenajisan. Jadi dosa kejahatan itu sama dengan Judas Iskariot, ya, mencuri perpuluhan. Itu jadi dosa kejahatan. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, kikir dan serakah, tidak mengembalikan milik Tuhan dan persembahan khusus. Itu dosa kejahatan. Dosa kenajisan itulah dosa makan minum dan dosa seks, perzinahan, perselingkuhan, homoseks, lesbian. Dosa makan minum, makan rokok, makan ganja, makan sabu-sabu, minum tua, minum bir, minum alkohol sekeras-kerasnya. Itu dosa makan minum. Sampai dosa perselingkuhan, dosa kenajisan, dosa homoseks, dosa lesbian, laki-laki dengan laki-laki bersetubuh, perempuan dengan perempuan bersetubuh. Kekejian di mata Tuhan, melanggar kodrat Tuhan. Ini dosa makan minum, dosa kenajisan. Baru ayat 6 apa tadi dikatakan ayat 6? Sasarannya adalah orang-orang kudus. Ya, hati-hati orang-orang kudus. Ini sasarannya. Johannes Wahyu pasal 17 ayat 6 tadi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Ini menjadi sasarannya. Orang-orang kudus. Nah, ini sasarannya. Ingat, jika kita sudah digagahi oleh Isabel dan perempuan Babel, maka arah hidupmu akan menuju kepada kebinasaan. Ini sasarannya. Jadi hati-hati. Saksi-saksi Tuhan, saksi Yesus, orang-orang yang merohani, hati-hati dengan pengajaran perempuan-perempuan ini. Menjadi sasarannya adalah dirimu, saya, dimulai dari saya dan kamu. Sebab itu kita harus hati-hati. Ini sasarannya. Orang yang mau hidup suci, yang mau hidup sempurna, ini menjadi sasarannya. Ini ada 3 macam kesesatan. Pertama tadi pikiran. Hati-hati ya, pikiran hati-hati. Disesatkan oleh pengajar-pengajar sesat, Isabel dan perempuan Babel. Firman Tuhan tertulis jelas, jangan ditentang, jangan dijawab-jawab. Sebab tertulis jelas siapa itu Isabel dan siapa itu perempuan Babel. Bertanya boleh, tapi jangan berdebat. Yang kedua, ada 3 macam kesesatan yang kedua, yaitu perjalanan yang sesat. Tadi pikiran, ini perjalanan. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai ayat 25. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Yang kedua, kesesatan yang kedua, perjalanan yang sesat. Kalau perjalanan sesat, itu berarti tidak tergembala. Itu kalau perjalanan sesat, liar, tidak tergembala. Jadi supaya tidak tersesat, kita harus tergembala. Harus tergembala. Kita domba, harus tergembala. Ini sistem Tuhan. Makanya Yesus lahir di kandang domba. Kalau untuk mengentaskan kemiskinan atau supaya lebih miskin kelihatan di bawah pokok pisang juga bisa dia lahir.
tapi di kandang domba. Artinya kalau mau ketemu Yesus, datanglah ke penggembalaan. Itu artinya dia lahir di kandang domba. Jika kita ingin ketemu dengan Yesus, kita harus datang ke penggembalaan. Jadi supaya kita tidak tersesat dan bertemu Yesus, kita harus bergembala. Jadi sistem penggembalaan itu ada 3 sistem penggembalaan. 1, kandang penggembalaan. Ini harus jelas kandangnya. Gereja apa harus jelas. Ya. Secara jasmani itu gereja. Apa gerejanya? Mana kamu gereja? Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Jelas terdaftar di pemerintahan. Jelas. Itu kandang penggembalaan secara jasmani. Gereja. Ya. Secara rohani ada 3 macam ibadah di situ. Ada 3 macam ibadah. Itu secara rohani. Yang kedua, firman penggembalaan. Nah, ini sistem penggembalaan. Pertama ada kandang. Secara rohani ada 3 macam ibadah di situ. Ada gereja. Yang kedua ada firman penggembalaan. Firman yang dipercayakan Tuhan kepada seorang gembala untuk disampaikan kepada sidang jemaat secara terus-menerus berulang-ulang untuk menumbuhkan rohani sidang jemaat dan masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Jadi hanya orang yang dikuasai daginglah yang bosan mendengar firman penggembalaan. Malas, bosan, itu dikuasai daging itu. Pasti dia bosan mendengar firman penggembalaan. Karena ini kebutuhan rohani. Firman penggembalaan itu kebutuhan rohani. Mendewasakan sidang jemaat menjadi dewasa rohani. Bukan daging diperbesar, bukan. Ke daging itu bosan, daging itu malas, daging itu nggak suka. Itu yang bosan mendengar firman penggembalaan. Yang ketiga, jejak gembala. Nah, sekali lagi yang pertama ada kandang, yang kedua ada firman penggembalaan. Perhatikan di gerejamu firman penggembalaan. Jangan ditipu. Jangan ditipu. Firman penggembalaan. Yang ketiga, jejak gembala. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Nah, ini jejak gembala. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, ini jejak gembala. Jejak gembala yaitu jalan salib. Itulah jejak gembala. Jalan salib. Jadi jalan salib ini tidak enak bagi daging. Karena ini bertentangan dengan daging. Itu jalan salib. Tidak enak bagi daging. Sebab ini bertentangan dengan daging. Praktek jalan salib. Kita lanjutkan terus tentang salib. Praktek jalan salib. Bagian A 1 Petrus 2 ayat 22 dan ayat 25. Ini prakteknya. 22 kita baca dulu. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ini praktek jalan salib bagian A. Mati terhadap dosa. Ini praktek jalan salib. Mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Gak mau berbuat dosa lagi sampai tidak dapat berbuat dosa, dan hidup untuk kebenaran. Inilah yang disebut jalan kebenaran. Sama dengan tidak ada tipu. Tidak ada tipu. Itu kalau jalan kebenaran.
jelas tidak ada tipu, tidak ada dusta. Kalau kita dalam jalan kebenaran, maka kita akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita mengalami kesembuhan, baik jasmani maupun rohani. Itu kalau jalan kebenaran. Tidak ada tipu, tidak ada dusta. Maka kejahatan akan kita balas dengan kebaikan. Itu kalau kita hidup dalam jalan kebenaran. Praktek jalan salib B, prakteknya ada pembaharuan. Itu praktek jalan salib. Terjadi pembaharuan, ya. Ada pembaharuan. Sama dengan nyanyian baru katanya. Kita lihat Wahyu pasal 14 ayat 3 sampai ayat 5 tadi. Nyanyian baru. Ada pembaharuan, yaitu nyanyian baru. Wahyu 14 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Inilah nyanyian baru. Terjadi pembaharuan sampai tidak ada dusta di mulutnya. Kematian dan kebangkitan sama dengan mengalami pembaharuan. Mengalami pembaharuan. Jadi kematian dan kebangkitan ini pengalaman masing-masing. Bagaimana kematianmu? Ini pengalaman masing-masing. Ada yang menderita karena makan gak makan. Ada menderita dihina orang. Itu pengalaman kematian dan kebangkitan. Sampai kita mengalami pembaharuan menurut pengalaman masing-masing. Dan mulut sampai tidak terdapat lagi dusta. Ini di mulut ini. Tidak terdapat lagi dusta. Orang berdusta, nyanyiannya itu pas. Itu orang berdusta. Nyanyiannya pas. Khotbah orang berdusta, tidak ada orang yang mendengar. Sama dengan sumbang. Itu kalau khotbah orang yang suka berdusta. Sumbang khotbahnya. Pembaharuan itu artinya sampai satu waktu tidak salah lagi dalam perkataan. Kita sempurna. Itu pembaharuan. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ini kalau mulut tidak berdusta, ya, terjadi pembaharuan sampai satu waktu tidak salah dalam perkataan. Kita disebut orang yang sempurna. Jadi suci itu tidak ada dusta. Di mulut tidak ada dusta, itu suci. Ya, suci itu bukan dibungkus matanya, dibungkus kepalanya, dibungkus tangannya, dibungkus baju pakai baju besar. Bukan itu. Dan ditaruh di goa-goa, disimpan di rumah, di lemari, bukan itu suci. Mulut tidak ada dusta. Mereka tidak bercela. Sempurna, tidak salah dalam perkataan. Jadi di mulut, ya, bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Hati-hati berbicara supaya tidak salah, sehingga terus seperti itu, maka kita disebut sempurna. Jadi nyanyian baru itu artinya penyembahan, ya. Itu nyanyian baru, penyembahan.
orang suka berdusta, nggak bisa menyembah. Nggak bisa menyembah. Kalau tidak ada penyembahan, tidak ada nyanyian baru, itulah penyembahan. Nggak bisa berkorban. Nggak bisa berkorban. Maka harus ada nyanyian baru, itulah penyembahan. Sehingga kita bisa nyanyi dengan baik, kita bisa menyampaikan firman dengan baik. Lewat kekuatan penyembahan, itulah nyanyian baru. Semoga kita bisa mengerti. Itu yang kedua, ada 3 macam penyesatan. Ya, yang kedua tadi, jalannya tersesat. Ya, jalan tersesat. Yang ketiga, pergaulannya sesat. 1 Korintus 15, 1 Korintus pasal 15 ayat 32 sampai ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 32 sampai ayat 33. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini penyesatan yang ketiga. Ada 3 macam penyesatan. Yang ketiga, pergaulan sesat. Jadi pergaulan sesat ini, ya, bagian A, umpannya selalu enak bagi daging. Enak sekali bagi daging. Itu pergaulan sesat. Kita akan diumpan. Dan itu sangat enak bagi daging. Daging inilah yang suka bergaul dengan dosa. Daging inilah pergaulan dosa. Diumpan bagaikan tikus masuk jerat. Semakin dia masuk, semakin dalam. Seperti binatang, sulit untuk dikeluarkan. Itu pergaulan sesat. Hati-hati. Ya, khususnya para kaum muda. Hati-hati. Enggak para kaum ibu-ibu, bapak-bapak. Hati-hati dengan pergaulan sesat. Ini selalu kita diumpan dengan kenikmatan daging. Semakin kita nikmati, semakin kita masuk, maka semakin dalam dan sulit kita keluar seperti binatang. Sulit untuk keluar. Hati-hati dengan pergaulan sesat. Hati-hati. Ya. Kita akan terjerat. Semakin kena, semakin lengket, semakin susah untuk dilepas. Hati-hati dengan pergaulan. Mulai pengajaran-pengajaran palsu sampai kepada pergaulan narkoba, pergaulan seks. Hati-hati. Ya, hati-hati. Enaknya hanya sesaat, tapi sakitnya selama-lamanya. Kebinasaan yang kekal akan kita terima. Itulah pergaulan sesat. B, pergaulan dunia. Ya, pergaulan dunia. Ini pergaulan sesat. Ini pergaulan dunia. Pergaulan dunia ini merusak kebiasaan yang baik. Itu pergaulan dunia. Merusak kebiasaan yang baik. Sampai menyeret kita. Supaya kita tidak mau ibadah. Itu pergaulan dunia. Hati-hati. Merusak kebiasaan baik. Diseret kita. Sampai kita tidak beribadah. Ini pergaulan dunia. Hati-hati. Hati-hati. Pergaulan dunia, hati-hati. Punya hobi silakan, nggak salah. Tetapi ingat, jangan sampai tidak ibadah. Jangan sampai tidak ibadah. Ya, silakan mau punya hobi apa, main raket, hobi ini, hobi itu. Tapi ingat, jangan sampai kita tidak beribadah. Semoga kita bisa baru bergaul untuk mengatasi semuanya ini. Kita harus bergaul erat dengan Tuhan.
lewat 3 macam ibadah. Cara mengatasi kesesatan-kesesatan, mulai kesesatan pikiran, menyimpang sehingga keluar dari jalannya Tuhan, sampai kepada pergaulan sesat dan pergaulan dunia. Mengatasinya kita harus bergaul dengan erat kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat 3 macam ibadah. Di sini kita bisa bergaul erat dengan Tuhan. Pertama, pelita emas. Nah, itu dalam tabernakel. Ya, pelita emas. Itu artinya ibadah raya seperti sekarang ini. Ibadah raya. Kita sedang bergaul erat dengan Roh Kudus. Ini yang disebut tekun dalam ibadah raya. Jadi ketika kita mengikuti ibadah raya, kita sedang bergaul erat dengan Roh Kudus. Seperti sekarang ini, bergaul erat dengan Roh Kudus. Baru ketika kita mengikuti ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, itu kena pada meja roti sajian. Ya, meja roti sajian. Kita sedang bergaul erat dengan anak Allah. Yesus anak Allah. Kita bergaul erat dengan Allah, anak Allah. Itulah Yesus. Itulah disebut tekun dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Bergaul erat dengan firman Allah, dengan Yesus anak Allah. Yang ketiga, mesbah dupa emas. Kita sedang bergaul erat dengan Allah Bapa. Itu ibadah doa dan penyembahan. Bergaul erat dengan Allah Bapa. Tekun dalam doa penyembahan. Bergaul erat dengan kasih Allah Bapa. Itu kalau kita ikuti ibadah Selasa, ya di sini. Itu mesbah dupa emas. Tekun dalam ibadah doa dan penyembahan. Kita sedang bergaul erat dengan kasih Allah Bapa. Jadi praktek orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Ini praktek. Itu sudah bergaul erat dengan Tuhan. Mengikuti 3 macam ibadah. 3 macam ibadah. Kenapa 3 macam ibadah? Karena Allah yang kita sembah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga kita melekat dengan Allah Tritunggal. Dan ini cara ibadah bangsa Israel. Allah yang kita sembah, Allah Israel. Sorga yang mau kita tuju adalah sorga Israel. Dan kita bangsa kafir mau dirubah menjadi Israel rohani. Maka cara ibadahnya harus mengikuti cara ibadah Israel. Semoga kita bisa mengerti. Karena nggak ada Allah Bapa. Nggak ada Allah Bapa. Nggak ada surga orang Batak. Surga orang Jawa, Cina, apa nggak ada. Tapi surga Israel, itulah Yerusalem. Kesana kita mau dituju. Maka ibadah kita harus sesuai dengan ibadah Israel. Jadi kalau dulu 3 macam alat, sekarang 3 macam pengajaran. 3 macam ibadah pokok. 3 macam ibadah pokok. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi prakteknya, orang yang sudah bergaul erat dengan Tuhan, prakteknya. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini praktek. Ini orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Ya, prakteknya mulai menjauhi kejahatan. Ya, harus benci dengan dosa. Menjauhi kejahatan. Berarti takut akan Tuhan. Jadi kalau orang menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Kalau dia gembala, menjauhi kejahatan seorang gembala takut akan Tuhan, maka gembala itu akan diberikan Tuhan
pembukaan firman Allah, sehingga dia bisa berkhotbah. Jadi itu mulai para gembala-gembala, mulai dari saya, kita harus menjauhi kejahatan, harus takut sama Tuhan. Hati kita paling penting, pikiran dijaga, jangan sampai jahat, jangan sampai bersungguh-sungguh. Cepat berdamai hati dan pikiran, sehingga kita disebut takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan. Maka Tuhan akan memberikan pembukaan firman Allah kepada seorang gembala yang seperti itu. Dipercayakan pembukaan dasar firman, sehingga dia berkhotbah langgeng, ya. Enak dia berkhotbah. Ini kalau dipercaya pembukaan firman Allah. Jadi itu aja rumusnya. Jauhi kejahatan, jauh takut Tuhan. Sudah, nggak perlu buka-buka buku syanu, buku ini, buku itu, buka majalah, buka novel, buka koran, buka ini, mau kok bawah banyak kali. Jauhi kejahatan, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan firman Allah. Perjanjiannya diberikan kepada kita. Dia akan bukakan firman Allah kepada kita, sehingga saat kita melayani, semua akan merasa diberkati. Semoga kita bisa mengerti. Itu kalau seorang gembala. Kalau dia seorang jemaat, ya, kalau dia seorang jemaat, nah, jemaat ini dengar firman cepat mengerti. Kalau dia menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan, ketika dia dengar firman, dia cepat mengerti. Cepat mengerti kepada firman yang disampaikan oleh seorang gembala. Dia cepat mengerti. Itu kalau seorang jemaat yang menjauhi kejahatan, yang takut akan Tuhan, dia dapat mengerti firman. Banyak jemaat rajin tapi nggak ngerti firman Tuhan, terus bersungguh-sungguh, terus menjawab, nggak ngerti. Jadi bukan ukurannya, bukan sekolah tinggi, bukan kepandaian, tidak. Bukan itu ukurannya. Jauhi kejahatan, takut akan Tuhan, kita akan cepat mengerti firman. Tahu kita, oh maksud Tuhan seperti ini, sehingga kita bisa memposisikan diri, kita bisa mempraktekkan. Kalau nggak ngerti susah, apa mau dipraktekkan? Tiap hari ke gereja, selalu ikut ibadah, 3 macam ibadah ikut terus, tapi praktek hidupnya tambah jahat. Wah, ini bahaya. Nggak nyambung. Wah, ini bahaya. Jadi rumusnya itu, takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Kita akan dapat memahami apa yang tertulis dalam Alkitab ini. Kita akan cepat memahami apa yang disampaikan seorang gembala. Demikian juga gembala, terbuka firman itu, terbuka, sehingga setiap orang yang mendengar khotbahnya merasa diberkati. Semoga kita bisa mengerti. Itu yang pertama, ya, menjauhi kejahatan. Praktek yang kedua, Amsal 3 ayat 32. Amsal pasal 3 ayat 32. Amsal. Ini kalau sudah takut akan Tuhan, ya, orang yang bergaul dengan Tuhan. Ini praktek hidupnya. Amsal 3 ayat yang ke-32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Di praktek yang kedua, jujur. Ingat, kalau jujur, doamu akan didengar oleh Tuhan. Ini kalau bergaul erat dengan Tuhan. Jujur, ini praktek hidupnya. Maka doa akan didengar oleh Tuhan. Amsal 15 ayat yang ke-8.
Amsal pasal 15 ayat yang ke-8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Ini kalau kita jujur, doa orang jujur dikenan Tuhan, bukan didengar aja, disenangi, diterima oleh Tuhan, dikabulkan. Tapi jujur, didengar Tuhan. Yang kedua, Amsal 15 katakan doa orang jujur dikenan, didengar oleh Tuhan, dikabulkan, disenangi oleh Tuhan. Ini doa orang jujur. Doa orang jujur dikenan oleh Tuhan. Mazmur 95 ayat 6 sampai ayat 7. Mazmur 95 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Mazmur 95 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Inilah orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Orang yang suka bergaul dengan erat kepada Tuhan, baik susah maupun senang. Nggak ada istilah lagi semangat, lagi malas. Dia akan rela untuk menyembah Tuhan. Ada kerelaan. Mau susah, mau senang, mau malas, mau semangat, tetap ada kerelaannya untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Sebab ada kesadarannya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang harus disembah, yang harus dipuja, yang harus disanjung. Karena kepadanya lah kita menaruh pengharapan, dan mati hidup kita Dia yang menentukan. Itu kesadarannya. Memiliki kesadaran seperti itu. Tapi nggak ada istilah susah senang, nggak ada istilah semangat malas, nggak ada. Tetap mempunyai kerelaan untuk beribadah, menyembah Tuhan, karena dia mempunyai kesadaran bahwa Tuhan satu-satunya Allah, satu-satunya yang harus disembah, satu-satunya kita harus beribadah kepadanya, satu-satunya yang dapat menentukan mati hidup kita, kegagalan kesuksesan kita, keberhasilan kita. Dalam kekuatannya sanggup untuk mengatur kita ke arah yang indah. Kita mau tamatkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati.